Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvira Syam dari jurusan Akuntansi Terapan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada pada LK9 dengan judul bab materi yaitu maksimum dan minimum pada fungsi Y sama dengan fx. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan soal, mungkin terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah atau cara menetapkan nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Mencari turunan pertama pada fungsi awal. Kedua, menentukan nilai X dari syarat stasioner dengan rumus Y aksen sama dengan 0. Terus yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau minimum dengan mensubstitusi nilai X yang didapatkan pada fungsi awal. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Yaitu yang pertama, kita disuruh untuk menentukan titik maksimum dan minimum serta titik belok pada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 20. Oke, kita susun berdasarkan langkah-langkah yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama kita mencari turunannya, di mana turunan dari fungsi ini yaitu Y aksen sama dengan 3x pangkat 2 didapatkan dari angka dari pangkat ini kita pindahkan ke depan sehingga pangkatnya berkurang, yaitu 3x pangkat 2. Terus yang kedua itu nx, dikarenakan pangkatnya kita kalikan dengan angka depan. Terus kita tidak mengambil 20. Setelah kita mendapatkan turunannya, langkah yang kedua yaitu kita menentukan nilai X dengan syarat stasioner, yaitu Y aksen sama dengan 0. Y aksennya kita dapatkan 3x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. 3x nya kita sederhanakan lagi menjadi 3x x dikurang 2. Kenapa? Karena ketika 3x itu dikali x kita dapatkan 3x kuadrat, 3x dikali min 2 itu sama dengan min 6x. Sehingga kita mendapatkan x yang pertama sama dengan 0 dan x yang kedua sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan nilai x-nya, langkah yang ketiga kita harus menentukan nilai maksimum dan minimum dengan mensubstitusi pada fungsi awal. Nilai x yang didapatkan kita substitusi pada fungsi ini, maka kita mendapatkan yaitu Y sama dengan, kita substitusi nilai X sama dengan 0 dulu, yaitu Y sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 2 tambah 20 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 20 sama dengan 20. Oke, selanjutnya kita mensubstitusi nilai X sama dengan 2 pada fungsi awal, yaitu Y 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 20 sama dengan 8 dikurang 12 tambah 20 sama dengan 16. Maka didapatkanlah yaitu titik maksimumnya, dikarenakan 20 lebih besar daripada 16, maka didapatkan titik maksimum itu terjadi ketika X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 20, sedangkan titik minimumnya kita dapatkan ketika X berada pada 2 dan Y-nya berada pada 16. Selanjutnya, untuk mencari titik balik, pertama kita harus mencari turunan keduanya. Turunan kedua dari fungsi ini sama dengan Y, turunan kedua sama dengan 6x dikurang 6. Setelah kita mendapatkan turunan keduanya, maka Y turunan kedua sama dengan 0. Turunan keduanya kita masukkan, 6x dikurang 6 sama dengan 0. 6x, 6 min 6 kita pindah ruaskan menjadi positif. X-nya itu sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1.
didapatkanlah X-nya itu sama dengan 1. Setelah mendapatkan nilai X-nya, untuk mencari nilai Y, kita harus mensubstitusi nilai X yang didapatkan kepada fungsi ini, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 20. Sama dengan Y sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 20. Itu sama dengan 1 dikurang 1 kali 1, 1, 3 dikali 1, 3 ditambah 20. Sama dengan ini 18. Maka didapatkanlah titik beloknya, yaitu X-nya berada pada 1 dan Y-nya berada pada 18. Maka titik maksimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 20 sama dengan 0,20. Sedangkan titik minimumnya yaitu 2,16. Dan untuk titik beloknya itu sama dengan 1,18. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, di mana kita juga disuruh untuk mencari titik maksimum dan minimum serta titik belok pada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 5. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, pertama kita harus mencari turunannya. Turunan dari fungsi di atas itu sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 9. Setelah mendapatkan turunannya, kita mencari nilai X dengan syarat stasioner, yaitu Y aksen sama dengan 0. Y aksennya kita masukkan yaitu 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 9 sama dengan 0. Kita dapat menyederhanakan 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 9 ini dengan membaginya dengan angka 3. Kenapa? Karena setiap nilai pada fungsi ini kita dapat bagi 3, sehingga didapatkan hasilnya yaitu X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita dapat mencari nilai X dengan menyederhanakan, yaitu kita kali berapa kita dapatkan positif 3 dan ditambah berapa kita dapatkan min 4. Itu sama dengan X dikurang X min 1 dan X min 3. Kenapa? Karena ketika X dikali X itu sama dengan X kuadrat, dan min 1 dikali min 3 itu sama dengan positif 3, dan min 1 ditambah min 3 itu sama dengan min 4. Maka didapatkan itu X pertamanya sama dengan 1 dan X yang kedua itu sama dengan 3. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita mensubstitusi nilai X ini ke fungsi awal, ke fungsi ini. Yang pertama kita substitusi X dengan nilai 1, yaitu Y sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 9 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 1 dikurang 6 ditambah 9 ditambah 5. Itu sama dengan 9. Terus yang kedua kita substitusi nilai X sama dengan 3. Kita masukkan itu 3 pangkat 3 dikurang 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 9 dikali 3 ditambah 5. Ini sama dengan 27 dikurang 54 ditambah 27 ditambah 5. Ini sama dengan 5. Maka titik maksimumnya akan didapatkan ketika X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 9. Dan titik minimumnya yaitu didapatkan ketika X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. Oke, selanjutnya untuk mencari titik beloknya kita harus mencari turunan keduanya, yaitu dimana turunan keduanya itu sama dengan 6X dikurang 12. Setelah mendapatkan turunan keduanya, kita perlu mencari nilai X dengan turunan kedua sama dengan 0. Kita masukkan turunan keduanya itu 6X dikurang 12 sama dengan 0. Terus 6X 12 kita pindahkan dari min menjadi positif 12. X-nya itu sama dengan 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Kita substitusi nilai X pada fungsi yang ini. Itu sama dengan Y sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 9 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 8
dikurang 24 ditambah 18 ditambah 5 sama dengan 7. Maka titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 5 itu terjadi ketika X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 7. Maka telah didapatkan titik maksimum dan minimum serta titik belok pada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 5, yaitu titik maksimumnya dicapai ketika X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 9, sedangkan untuk titik minimumnya dicapai ketika X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. Untuk titik beloknya didapatkan ketika X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 7. Itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.